Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora. Kali ini Aurora, kok perasaannya gelisah ingin mereadingkan tentang pergerakan karmik di bulan September ini ya. Kira-kira ada apa dengan orang-orang yang cenderung ingin berbuat curang dan perbuatan karmik ini? Setelah kamu tercerahkan, ya, di sini readingannya bukan untuk mendendam, untuk kayak mengolok-olok, bukan ya, tapi supaya kita tahu aja perkembangan. Mungkin kita bisa ngambil hikmah dan pelajaran dari energi karmik ini. Kartunya terbolak-balik. Supaya apa? Supaya kita nggak jadi karmik kayak mereka. Ya, kartu kok terbolak-balik ya guys. Nanti nggak fair dong ratingannya kalau kartunya terbolak-balik ya. Bukankah seperti itu? Apakah Anda sudah menyupport ibadah Anda kepada Sang Pencipta dengan meditasi, kontemplasi, dengan doa sepenuh jiwa, dengan berusaha berbuat baik tapi yang tetap waspada? Tadi Aurora baru saja live di channel langganan pembahasan tentang hati-hati dengan mereka yang mendapat perlindungan energi kosmik atau orang ada yang menyebutnya dengan kosmos. Ya, seperti itu. Yuk, mulai saja secara general reading. Jadi ya Anda jangan berprasangka dengan orang-orang toksik di sekitarmu juga ya. Karena energi karmik ini juga secara umum, jadi belum tentu ini semua energi mereka yang berbuat curang atau jahat ke kamu. Ya, intinya di sini ambil sisi positifnya lah. Untuk menguatkan kita, menguatkan kamu yang saat ini mungkin sedang resah dan gelisah mungkin. Aku melihat di sini beberapa orang yang masih saja berada di dalam perbuatan sihir. As of Cups, berusaha untuk menutup pencerahan kepada orang-orang baik seperti kamu, supaya kamu larut dalam kecemasan dan tidak tahu serta tidak yakin kalau akan menerima sebuah situasi keberkahan. Kadang orang-orang ini menyebarkan gosip, bergibah dan fitnah kepada divine feminin ataupun maskulin yang sudah mulai ingin bertobat dari kesalahan. Karmik ini nggak ada henti-hentinya ingin mengganggu pola hidup ya, walaupun mereka sendiri saat ini sudah mulai jatuh ke sungkur ya, sudah terancam sebenarnya. Seperti ada himbauan dari semesta gitu, dari Sang Pencipta melalui energi semesta gitu, yang seolah-olah cukup berhenti kau berbuat curang. Jangan lanjutkan, nanti kamu kena gempur sendiri. Tapi di sini mereka bandel. Seolah-olah mereka berpura-pura untuk menjadi orang-orang yang baik gitu aja di depanmu. Seolah-olah mengaku bersalah gitu. Tapi di belakangmu mereka mencoba memainkan topeng mereka dengan ngintip-ngintip, apa sih resepnya? Resepmu kok bisa sebangkit ini? Padahal mereka sudah sebisa mungkin mengurung kamu ke dalam perangkap dan jebakannya. Jadi di sini kartu bertanda tanya tentang energi divine feminin yang baik dan maskulin yang bertobat. Mereka sudah semaksimal mungkin menyebarkan gibah, gosip, bahkan ada yang bermain magic dan sihir untuk bisa menang, menyedot energi orang-orang baik. Ya, tapi mereka tetap kewalahan karena divine feminin ini dan orang-orang yang bersalah maskulin ini pada menuju ke arah positif. Jadi kalau pelakor di sini heran kenapa sih kok masih tetap ingat kamu padahal sudah hidup sama dia. Ya. Kenapa
Kenapa kok masih tetap saja keberuntungan ada di pihak kamu, walaupun padahal mungkin mikir dia harusnya kamu sudah jungkir balik dengan direbutnya orang-orang tercinta kamu. Harusnya kamu sudah terjungkir balik dengan sempat kehilangan keseimbangan di hidup kamu. Padahal tadi kartunya nggak terbolak-balik ya guys, ini keluarnya tetap terbolak-balik. Banyak yang terbolak-balik sendiri. Jadi di sini mereka heran, kok bisa kamu bangkit setelah keterpurukan kamu. Aku melihat di sini karmik ini saat ini di sini kan mencoba untuk menggunakan jalur mungkin yang energi dark untuk menyumbat penghasilan dan rezeki kamu. Tapi yang terjadi justru milik mereka sendiri yang berorot, yang keluar. Ya, sementara punya kamu mungkin di sini sedikit mengalami pasang surut atau gangguan ya, dikarenakan siklus karmik itu. Tapi ini nggak cukup mampu untuk membuat kamu jatuh. Karena apa? Walaupun kamu didera berbagai macam ujian dan cobaannya ya, tapi di sini kamu nggak menyerah. Kamu manjat gunung, kamu naik, kamu yakin pasti akan bisa di puncak. Dan jeng-jreng, mereka tertimpa tangga. Ya, mereka pinginnya itu seperti ini. Kamu di bawah, mereka yang di atas. Tapi kartunya keluar sendiri loh, terbalik sendiri. Tapi yang terjadi justru mereka yang keinjek sama kamu. Banyak situasi karmik yang panas melihat kamu makin maju dan berkembang pesat ini. Wow. Bahkan di sini aku melihat banyak yang berusaha menebar gosip tapi nggak mempan. Banyak yang menebar aroma kecemburuan tapi nggak bisa. Banyak di antara mereka yang mencoba untuk istilahnya menjelek-jelekkan divine feminine dan juga maskulin. Tapi mereka nggak mampu, mereka nggak sanggup. Kamu masih tetap berdiri dengan kokoh, walaupun di sini mungkin kamu kayak kurus kering, menahan sebisa mungkin gejolak sampai kurus kering. Tapi pada akhirnya buah kesabaran kamu ini tersimbolkan oleh wanita yang hamil. Kesabaran kamu ini pada akhirnya kayak mengafirmasi energi keberkahan yang siap kamu terima sebagai karma baik. Dan padanya di sini karmik merasa, mungkin karmik sempat merasa menang dari kamu. Karmik ada yang menguatkan diri bahwa dia masih merasa cenderung lebih menang dari kamu. Karena apa? Karena melihat kamu yang kurus kering walaupun kelihatannya baik-baik saja. Tapi mereka nggak nyangka, ternyata ini hanya permainan juga. Jadi mungkin di sini kamu seolah-olah terlihat sedih, seolah kamu terlihat nggak menikmati hidup. Padahal di sini kamu sendiri juga masih semangat untuk berjuang. Ada sebagian dari mereka mengira ketabahanmu, kesuksesanmu sekarang atau semangat kamu itu hanya pura-pura. Mereka nggak tahu kalau itu bukan kepura-puraan. Tapi kamu sudah berhasil menjungkir balikan situs toksik dengan meditasi kamu, dengan afirmasi energi positif kamu, dengan ibadah kamu, dengan doa kamu, dengan sedekah kamu yang mengharapkan ridho dari Sang Pencipta. Yang terjadi hanya karmik di sini kesungkur. Sedangkan rezeki kamu, energi kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cawan terbuka. Ya, terbuka. Dan keberkahannya siap untuk mengalir ke kamu. Ya, seperti itulah karmik yang putus asa untuk mengharapkan cintamu kembali. Aku lihat juga ada yang putus asa sudah untuk mengharap cintamu kembali, dikarenakan kamu yang sudah berhasil untuk move on dan maju terus melangkah. Aku lihat di sini ada ranah ipar kamu yang saat ini berusaha melarikan diri dari segala perbuatan dan tanggung jawab. Nggak tahu ini ipar siapa.
Semoga ini tidak termasuk ipar kamu ya. Ingat, ini belum tentu energi orang-orang yang saat ini bersama kamu ya. Jadi ambil sisi positifnya aja. Aku lihat ada ipar kamu yang berusaha melarikan diri dari tanggung jawab untuk mungkin membayar karma ke kamu, mungkin pernah berutang atau mengambil sesuatu atau mengambil nama baikmu. Ya, di sini seseorang ini pokoknya intinya ingin menghindar dari tanggung jawab. Ya, ketika dia sudah berhasil membuat orang di dekatmu menjadi pergi dari kamu. Mungkin bisa jadi pelakor ya. Ada yang ingin lepas tangan dari tanggung jawab karena takut menerima karma karena telah membuat kamu terpisah dari siklus orang-orang yang kamu cintai dan yang tadinya mencintaimu. Dan sementara di sini aku melihat ada seseorang ya yang saat ini tampak menyesal dan ingin kembali kepadamu setelah dia tahu betapa berharganya dirimu, betapa baiknya divine femininnya. Setelah dia tahu bahwa mereka yang sempat merebutnya darimu hanya membuat kehidupan finansialnya porak-poranda. Bahkan aku lihat di sini ada karmik yang sempat membawa kabur sejumlah uang dari seseorang yang selama ini dijadikan ladang untuk keuangan karmik sendiri. Namun yang lebih lucunya di readingan energi kartu ini, dia pikir si karmik berhasil membawa serta harta benda yang seharusnya menjadi milik divine feminine, kemudian cuek dan meninggalkan maskulin yang pernah tergoda karmik. Juntrung-juntrungnya harta itu membuat hidup dia mulia, tapi justru hanya habis yang nggak tahu arahnya kemana. Uang setan dimakan setan. Ada yang sakit. Kamu ada yang merasa sakit dan putus asa saat ini. Dikarenakan seseorang yang mungkin pergi meninggalkan kamu atau mencoba untuk hanya datang ketika ingin sesuatu. Hati-hati ya, rasa sedihmu yang begitu mendalam ini bisa membuat siklus kebahagiaan di dalam keterbukaannya jalan rezeki yang harusnya bisa hadir dan kamu terima itu bisa tersumbat kembali. Jadi untuk kamu yang barusan videonya putus sendiri aku ingatkan. Jadi untuk kamu yang tergoda oleh situasi kesedihan berkelanjutan berkepanjangan, cepat-cepat move on supaya nggak ngorot. Supaya keberkahan yang harusnya kamu terima benar-benar datang tanpa adanya sumbatan dari kabut hitam karmik. Aku lihat di antara kamu sudah ada yang cukup mawas diri sehingga kamu mampu segera bangkit dan mampu segera afirmasi energi positif ketika mulai paham bahwa siklus kesedihan ingin menjebak kamu lagi. Ingat, jangan pernah meninggalkan ibadah kamu juga ya, karena afirmasi energi positif ini juga ibadah kamu, pengabdian kamu ke Sang Pencipta ini sangat penting banget. Jangan karena sudah bisa meditasi lantas meninggalkan penghambaan dari ibadah kamu, apalagi sedekah kalau saya. Ada seseorang yang pernah menjadi mentor kamu atau mungkin pernah dekat dengan kamu. Ini mulai ngelirik kamu. Ya, aku ngelihat juga ada sang mantan atau seseorang yang pernah nyakitin kamu, pernah membuat hidup kamu terbelenggu, mulai ingin mendekatin kamu lagi. Aku lihat di sini ada karmik yang mencoba meminta pertolongan kamu karena mengalami sebuah permasalahan, mungkin mulai ingin berjumpa lagi tapi takut kamu tolak ya. Kayaknya mulai ingat kesalahan dia lagi. Aku lihat di sini ada seseorang yang pernah ya menyepelein kamu istilahnya. Kok kayaknya bermimpi dan berangan-angan untuk bisa bersama dan bertemu kamu lagi, menjalin hubungan yang bagus lagi. Karmik ingin kembali memperbarui diri
karena melihat divine feminine yang sudah bisa berdikari, melihat divine feminine yang saat ini tumbuh menjadi seseorang yang ternyata cukup positif dan mempesona. Namun aku lihat di sini banyak divine feminine ataupun maskulin yang bertobat nggak mau lagi terbujuk rayu oleh keadaan karmik. Ya, bahkan di sini aku melihat banyak dari divine feminine, kamu orang-orang yang baik saat ini sedang membangun pondasi kehidupan dengan memperkokoh dan memperkuat diri di dalam ranah finansial, keuangan. Aku melihat di antara kamu divine feminine, maskulin yang baik yang sudah bertobat mulai ingin menjalankan visi dan misi kehidupan dan memikul tanggung jawab dengan penuh kebahagiaan dan kewaspadaan. Ya jelaslah, kamu orang-orang baik nggak mau meduliin karmik sekarang. Orang situasimu sendiri aja sekarang juga sedang mengupayakan hal yang terbaik, ya toh. Jadi kalau aku bilang di sini karmik merasa menang. Dia merasa menang karena membuat kamu jadi orang yang bersemangat katanya. Benar-benar ya, karmik ini nggak mau disalahkan ya. Gimana sih karmik? The Star. Apapun permasalahan jadi sama kamu, mau baik atau buruk mereka, aku melihat energi toksik atau dark ini bilang, ya semua berkat jasa mereka lah. Kalau kamu menderita kan mereka juga berjasa karena memberitahu kamu arti penderitaan. Kalau kamu menang atau kamu sembuh, mereka juga merasa karmik ini nggak bersalah alias juga berjasalah, karena dengan adanya mereka kamu menjadi komplit kan hidupnya, jadi tahu apa kekuatan diri kamu sendiri. Apa sih ini? Untuk energi dark atau black magic saat ini banyak yang berhasil mempengaruhi kamu di dalam gelombang energi di kepala, sehingga kadang mungkin buat kamu pusing dan merasa cemas serta gelisah. Tapi jangan khawatir, asalkan kamu mampu bangkit, semangat dan yakin bahwa kamu baik-baik saja. Di sini semuanya nggak akan bisa menjerat kamu. Tapi kalau kamu menuruti emosi kamu, ya menuruti rasa penasaran kamu tentang dendam atau tentang bagaimana cara berbuat licik balik ke karmik, maka di sini tentu yang terjadi Anda akan masuk ke dalam jebakannya. Aku melihat karmik ada yang diam-diam ingin berbuat jahat atau licik ke divine feminine, tapi divine feminine bisa menghindar. Sama aja ya, stop, cukup. Aku melihat ada tangan besar sekali yang mencukupkan energi karmik atau toksik untuk semakin mengumbar hawa nafsu. Ya, ini petunjuk tentang readingan energi karmik di bulan September. Yang positif kita aminin aja ya. Hati-hati dengan energi aura kesedihan, segera move on ya. Kita sama-sama berdoa ya. Semoga readingan ini bermanfaat untuk kamu, tapi bukan untuk mendendam, untuk kita waspada aja sih. Dan semoga, kalau aku sih selalu berharap semoga energi toksiknya nggak ada ya. Anggap aja ini hiburan gitu. Tapi juga kalau di sini perlu kamu waspada, ya waspada aja, nggak apa-apa. Karena kan nggak ada salahnya ya kita mendoakan sesuatu yang buruk supaya nggak terjadi ya. Dan mengafirmasi, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya yang positif benar-benar diberikan kepada kita oleh Sang Pencipta, ya nggak sih? Oke, sekian dulu readingan pembacaan karmik kabarnya di bulan September ini. Ya, tadi sudah aku benerin, tapi aku bolak-balik sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu hanya Sang Pencipta yang lebih tahu segalanya. Biasanya orang-orang mereadingan itu nggak 100% bocorannya ya kan. Tapi kisi-kisi petunjuknya sebagai motivasi. Karena Mang Aurora di sini selalu berdoa semoga pencerahan yang diterima itu bisa bermanfaat untuk kita semua, kayak gitu. Untuk kamu yang ingin tahu banyak pembelajaran apa itu energi kosmik, apa itu soulland, ya, atau ingin pembahasan yang lebih dalam tentang energi, ada di channel langganan ya, karena Aurora nggak mungkin membahasnya secara umum ya, takut ada kode etik yang terlanggarkan. Sekian dulu, terima kasih untuk pembacaan energi karmik bulan September, semoga bermanfaat untuk kamu.
Ingat, ini bukan untuk mendendam atau mengingatkan luka masa lalu, tapi untuk memberi semangat dan motivasi. Semoga kita nggak menjadi orang yang buruk seperti energi karma. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, bye-bye.